Bu, sudah. Ya, silahkan dimulai. Sampun saya rekod. Silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, masih semangat nggih? Semangat. Ya, walaupun sudah dua kali kita presentasi tadi, kita mau memasuki presentasi yang ketiga, yaitu keperawatan anak. Untuk keperawatan anak nanti ada 3 kelompok yang akan presentasi nggih. Untuk yang kelompok pertama ada ISPA, kelompok yang kedua pneumonia, dan juga untuk kelompok yang ketiga asma. Untuk mempersingkat waktu, monggo untuk kelompok 1 dengan judul ISPA untuk yang mempresentasikan yaitu Mas Arif. Monggo Mas Arif. Oke, siap Bu. Namanya Pak Arif siapa ini? Arif Rawanap. Silahkan Pak Arif, sudah saya jadiin host. Oke, terima kasih Bu. Masuk ya teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan di sini saya Arif Rawanap Almarduf. Mohon izin ya Bu, di sini saya akan presentasi tentang infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Saya dari perwakilan kelompok 1. Ya, yang pertama ada diskusi tentang ISPA, ada definisi etologi sampai nanti asuhan keperawatan. Yang pertama, definisi ISPA. Yang pertama, infeksi, yaitu masuknya virus atau kuman, mikroorganisme lain ke dalam manusia. Yang kedua, saluran pernafasan. Saluran pernafasan berfungsi untuk dalam proses respirasi mulai dari hidung hingga alveolus. Kemudian infeksi akut merupakan suatu proses infeksi yang berlangsung selama 14 hari. Jadi ini definisi ISPA mulai dari infeksi, kemudian saluran pernafasan sampai infeksi akut. Kemudian ada etiologi. Yang pertama ada agen infeksius yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan adalah virus seperti respiratory syncytial virus, kemudian yang menyebabkan ISPA. Yang kedua ada agen non infeksius dapat menyebabkan ISPA seperti inhalasi zat-zat asing seperti racun atau bahan kimia, asap rokok. Kemudian manifestasi klinis, saluran pernafasan merupakan bagian tubuh yang seringkali terjangkit infeksi oleh berbagai jenis mikroorganisme. Gejala infeksi saluran pernafasan bagian atas contohnya bersin, kemudian ada yang lain. Kemudian gejala infeksi saluran pernafasan bagian bawah yaitu ada batuk. Patofisiologi,
terjadinya infeksi antara bakteri dan flora normal di saluran nafas, infeksi oleh bakteri, virus, dan jamur. Merubah pola kolonisasi bakteri. Kemudian di sini gambaran tentang pathway-nya. Yang pertama, bakteri atau virus atau jamur masuk ke dalam saluran pernafasan melalui hidung. Kemudian menempel pada hidung, sinus, sampai bronkus. Terjadilah infeksi saluran pernafasan akut yang menyebabkan ada beberapa menyerang sistem bagian tubuh. Yang pertama pernafasan, kemudian darah, kemudian otak, kemudian kandung kemih, usus, dan tulang. Yang menyebabkan nantinya saya ambil contoh yang pernafasan. Dari kasus dari bakteri yang masuk menyebabkan menginisiasi sel, kemudian respon pertahanan sel terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian produksi mukus meningkat, kemudian kongesti pada hidung, kemudian kesulitan bernafas. Untuk diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif. Pemeriksaan penunjang, ada kultur. Kultur yaitu mengidentifikasi mikroorganisme yang ada. Kemudian biopsi, pemeriksaan sel-sel dan prognosis hidung. Kemudian pemeriksaan pencitraan, ada CT scan, ada X-ray yang nantinya akan mengetahui adanya bakteri atau virus itu. Kemudian komplikasi. Komplikasi merupakan akibat dari invasi bakteri sinus paranasal dan bagian-bagian lain saluran pernafasan. Limfonode cervicalis juga dapat menjadi terlibat dan kadang-kadang bernanah. Mastoiditis, cellulitis, peritonsillar, sinusitis, dan cellulitis periorbital dapat terjadi. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah otitis media yang ditemukan pada bayi-bayi kecil sampai sebanyak 25%-nya. Kebanyakan infeksi virus saluran pernafasan atas juga melibatkan saluran pernafasan bawah dan pada banyak usus. Fungsi paru menurun walaupun gejala saluran pernafasan bawah tidak mencolok atau tidak ada. Yang pertama, asuhan keperawatannya, pengkajian identitas pasien, ada umur pasien, jenis kelamin, serta alamat. Kemudian riwayat kesehatan. Riwayat penyakit sekarang biasanya klien mengalami demam, mendadak sakit kepala, badan lemah, nyeri otot, dan sendi. Nafsu makan menurun, batuk pilek, dan sakit tenggorokan. Sudah pernah mengalami penyakit ini. Yang ketiga, riwayat penyakit keluarga. Menurut anggota keluarga ada juga yang pernah mengalami sakitnya seperti klien tersebut. Yang keempat, riwayat sosial. Klien mengatakan bahwa klien tinggal di lingkungan yang berdebu dan padat penduduknya. Pemeriksaan fisik, ada keadaan umum, kemudian tanda-tanda vital, kemudian head to toe dari kepala sampai bagian integumen sampai bagian bawah. Kemudian pemeriksaan fisik yang difokuskan pada ISPA sendiri, infeksi saluran pernafasan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Diagnosa keperawatan pada ISPA, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologi, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan atau makanan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakmampuan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang kemudian analisa data. Analisa data merupakan data objektif. Kita pasien memberikan instruksi usapan. Kemudian data subjektif dilihat dari kondisi pasien.
Saya contohkan analisa data. Data subjektif, pasien mengatakan sulit bernafas, pasien mengatakan sulit berbicara. Data objektifnya, pasien tampak gelisah, pola nafas pasien berubah. Kemudian etiologinya yang sudah saya jelaskan tadi di pathway, bahwasanya virus masuk melalui hidung, kemudian menginfeksi, kemudian terjadilah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Intervensi keperawatannya, saya ambil contoh satu, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Tujuannya nanti setelah dilakukan perawatan selama 3 atau 4 kali 24 jam, pernafasan akan meningkat. Kemudian standar luaran perawatan Indonesia, bersihan jalan nafas, kemudian ada batuk efektif, kemudian sulit berbicara, dan pola nafas. Standar intervensi perawatan Indonesia, ada latih batuk efektif, kemudian observasi ada bagian identifikasi kemampuan batuk, dan monitor tanda dan gejala. Kemudian terapeutik, atur posisi semivolar agar pasien tidak sesak. Kemudian diedukasi, dianjurkan untuk melakukan tarik nafas. Kemudian diulangi lagi, dianjurkan untuk mengulangi lagi tarik nafas yang dalam supaya nanti tidak terlalu sesak. Kemudian untuk kolaborasi pemberian ekspektoran jika diperlukan. Ya, intervensi ini tindakan yang harus dilakukan oleh perawat untuk membentuk pasien mencapai hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan itu nanti indikator-indikator itu tercapai sebagian atau tercapai penuh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Yunita. Ya, terima kasih Mas Arief untuk presentasinya. Untuk pertanyaan untuk kelompok 1, monggo jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat maupun langsung ditanyakan kepada Mas Arief dan kelompoknya, nggih. Panel aja dulu Bu, pertanyaan sudah saya siapkan di forum diskusi, nanti langsung aja ngechat di sana. Oh, nggih. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 2 tentang pneumonia, untuk yang mempresentasikan yaitu Pak Misto. Monggo Pak Misto. Mas Arief, hostnya dialihkan Pak. Hostnya dialihkan Pak Misto. Masih di Bu Yunita, Bu. Hostnya di Bu Yunita. Bu Yunita. Hostnya masih di Bu Dibalikin Yunita. lagi. Ya, dibalikin lagi ya ke Bu Yunita ya? Enggak, ada yang mengambil alih tadi. Silahkan diganti Pak Misto biar bisa share screen. Yunita diambil alih.
G, sekedap G. Monggo Pak Misko. Pak Misko. Sebentar lagi cari dulu. Sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu dosen, serta kepada para teman-teman semua yang masih semangat. Izinkan pada sore hari ini kami mempresentasikan tentang pneumonia sebagai perwakilan dari kelompok kedua. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pokok bahasan tentang pneumonia. Untuk pneumonia, definisi pneumonia yaitu dapat dijumpai berbagai pakar dan sumber yang ada. Kebetulan kami mengambil sumber dari Nanda, Nicknock tahun 2015. Definisi pneumonia menurut Nanda adalah salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk dan disertai dengan sesak nafas. Yang disebabkan oleh infeksius seperti virus, bakteri, mikroplasma, dan aspirasi substansi asing berupa radang paru-paru yang disertai dengan eksudasi dan konsolidasi. Secara garis besar bahwa pneumonia intinya adanya gejala batuk dan disertai dengan sesak nafas yang terjadi pada paru-paru yang disertai dengan eksudasi. Eksudasi itu keluarnya cairan di dalam jaringan. Dalam konsolidasi itu adanya pemadatan akibat adanya cairan di dalam rongga paru. Cairan tersebut bisa berupa air, darah maupun nanah. Kita mereview sejenak untuk anatomi fisiologi, untuk anatominya, yaitu bahwa untuk saluran pernapasan dimulai dari hidung, kemudian masuk ke dalam faring, masuk ke laring, kemudian ke trakea, dari trakea kemudian bercabang menjadi bronkus, dan dari bronkus kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus, yang kemudian menjadi beberapa alveoli. Untuk paru-paru kita tahu sendiri bahwa ada dua, yaitu di bagian kanan dan bagian kiri. Namun di bagian kanan terdapat 3 lobus atau 3 segmen, sedangkan sebelah kiri terdapat 2 segmen. Nah, untuk bronkiolus alveoli yang di atas ini merupakan gambaran alveoli normal. Sedangkan untuk yang terjadi peradangan yaitu di bagian tengah. Untuk yang terjadi pemadatan akibat cairan, baik nanah, darah ataupun air, ini sudah berwarna yang kuning. Kemudian untuk klasifikasi, kami mengambil 2 sumber.
yaitu dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan dari Persatuan Dokter Paru Indonesia. Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, bahwa klasifikasi pneumonia ada terbagi menjadi 3. Pneumonia berat, pneumonia ringan, dan bukan pneumonia atau penyakit paru lain. Yang kedua, menurut Persatuan Dokter Paru Indonesia, yaitu klasifikasi pneumonia terbagi menjadi beberapa bagian besar. Ada berdasarkan klinis dan epidemiologis, kemudian bakteri, penyebab, yang ketiga adalah berdasarkan predileksi infeksi. Untuk yang pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan klinis dan epidemiologi, terbagi menjadi pneumonia community, yaitu pneumonia yang didapatkan di masyarakat, biasanya jenis pneumococcus. Yang kedua adalah pneumonia nosokomial, yaitu pneumonia yang didapatkan dari rumah sakit, biasanya jenis bakteri gram negatif. Sedangkan yang ketiga adalah pneumonia aspirasi. Ya, ini sering terjadi pada bayi dan anak, karena akibat tersedak makanan sehingga bisa masuk ke dalam paru. Yang keempat adalah pneumonia pada imunokompromisid. Ini dalam arti ada infeksi yang berulang. Kemudian klasifikasi berdasarkan bakteri penyebab terbagi menjadi 4, yaitu adalah pneumonia bakterial atau topikal. Ini dapat terjadi pada semua usia. Jenis bakterinya Staphylococcus dan pasca infeksi influenza. Untuk yang kedua, yaitu pneumonia atipikal. Ini menyerang pada anak-anak dan dewasa muda. Jenis yaitu Mycoplasma dan Chlamydia. Untuk yang ketiga adalah pneumonia virus. Yang keempat adalah pneumonia jamur yang merupakan infeksi sekunder, yaitu yang disebabkan oleh adanya daya tahan tubuh yang melemah. Hal ini juga mengakibatkan pengobatan yang memerlukan waktu jangka lebih panjang. Untuk klasifikasi yang ketiga berdasarkan predileksi infeksi, yaitu ada pneumonia low baris. Ini sering terjadi pada bayi akibat dari adanya aspirasi benda asing. Yang kedua, bronchopneumonia, yaitu ditandai dengan bercak-bercak filtrat pada lapang paru yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Yang ketiga adalah pneumonia interstisial. Untuk penyebab, menurut Lemon, selain penyebab infeksi, ada penyebab non-infeksi. Untuk penyebab infeksi, tadi ada bakteri, virus, jamur, protozoa, dan mikroba. Sedangkan untuk penyebab non-infeksius, adanya aspirasi di lambung dan inhalasi gas beracun atau gas yang mengiritasi. Manifestasi klinis yang ada atau tanda-tanda klinis yang dijumpai pada pneumonia itu sangat bervariatif. Ada batuk, kemudian dyspnea. Dyspnea yaitu perasaan sesak dan berat yang disertai pada saat bernafas. Perasaan sesak dan berat pada saat bernafas. Kemudian untuk tachypnea yaitu frekuensi yang melebihi normal. Ini juga harus mengacu pada jenis golongan usia yang ada. Untuk pernafasan bayi itu normalnya 30-60, untuk pernafasan anak 20-30, untuk remaja 15-24 kali per menit, untuk dewasa 16-20 kali per menit, untuk lansia 14-16 kali per menit. Kemudian ditandai pucat, tampilan kehitaman sianosis pada daerah ekstremitas, melemah atau kehilangan suara nafas, retraksi dinding dada toraks, napas cuping hidung, nyeri abdomen, bentuk paroksimal mirip pertusis, demam, bronki, sakit kepala, menggigil, berkeringat, kulit yang lembab, dan adanya mual dan muntah. Pada fisiologi, ini akan saya sedikit gambarkan. Dari orang yang normal dengan sistem pertahanan yang terganggu, ini akan mengakibatkan organisme sangat mudah masuk ke dalam tubuh. Jenis organisme yang masuk yaitu
bentuk kuman patogen, yaitu akan merusak sel-sel epitel, bersilia, dan sel-sel globel. Ini akan mengakibatkan timbulnya cairan edema dan leukosit ke alveoli. Dan mengakibatkan terjadi pemadatan pada bagian paru, sehingga terjadi konsolidasi paru. Hal ini akan mengakibatkan kapasitas vital paru akan mengalami penurunan, sehingga timbul masalah keperawatan intoleransi aktivitas akibat intoleransi aktivitas berhubungan dengan definisi pengetahuan. Kemudian dari organisme yang masuk itu akan masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah, biasanya jenis pneumococcus, akan menimbulkan eksudat masuk ke alveoli dan akan membuat sel darah merah leukosit pneumococcus mengisi daerah rongga-rongga alveoli, sehingga akan mengalami konsolidasi atau pemadatan di rongga paru. Kemudian akan mengakibatkan adanya peningkatan leukosit atau leukositosis. Adanya leukositosis akan memicu adanya suhu tubuh meningkat, sehingga masalah keperawatan yang timbul adalah risiko kekurangan cairan akibat hipotermia. Kemudian untuk jenis Staphylococcus akan menimbulkan trombus dari racun dan adanya penggumpalan darah. Permukaan lapisan pleural tertutup tebal eksudat trombus vena pulmonaris, sehingga akan mengakibatkan nekrosis hemoragik. Adanya nekrosis itu akan menimbulkan satu, produksi sputum meningkat, yang kedua menimbulkan abses atau mengakibatkan kerusakan jaringan parut. Pada produksi sputum yang meningkat akan timbul masalah keperawatan, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Sedangkan pada abses atau adanya kerusakan jaringan parut akan menimbulkan masalah keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Untuk masalah keperawatan yang utama yaitu biasanya yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Dan ini ada perbedaan antara ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan ketidakefektifan pola nafas. Kalau ketidakefektifan bersihan jalan nafas akibat adanya produksi sputum meningkat, sedangkan untuk ketidakefektifan pola nafas akibat adanya kerusakan jaringan paru. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang untuk menentukan pneumonia dapat dilakukan yaitu sinar X. Yang kedua PDA atau analisa gas darah atau nadi oksimetris ya. Untuk analisa gas darah itu dapat ditemukan atau yang diperiksa adalah titik jenuh, tekanan oksigen, tekanan CO2, pH darah, dan bikarbonat. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan gram kultur. Yang keempat adalah pemeriksaan darah lengkap. Yang kelima adalah pemeriksaan serologis. Yang keenam adalah pemeriksaan fungsi paru. Dan yang ketujuh adalah pemeriksaan perkutan atau biopsi jaringan paru terbuka. Untuk penataksana pneumonia, yaitu secara umum oksigen bila diperlukan. Yang kedua, jika sesak tidak terlalu berat, dapat dimulai makanan enteral terhadap melalui selang nasogastrik dengan feeding drip. Kemudian yang ketiga, jika sekresi lendir berlebihan, dapat diberikan inhalasi dengan salin normal dan beta antagonis untuk memperbaiki transport mukosilia. Yang keempat, menambah asupan cairan untuk membantu menghilangkan sekresi dan mencegah dehidrasi. Yang kelima adalah kolaborasi dengan medis untuk pemberian antibiotik, antipiretik, bronkodilator, dan lain. Demikian presentasi dari kelompok pneumonia. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Mohon kritik dan saran yang membangun, mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang anak mores sih priwe ya. Silahkan Mbak Yunita, sudah selesai, bisa dialihkan ke kelompok lain. Share screen-nya bisa di stop dulu Pak. Monggo Mas Tono. Ya siap. Terima kasih Pak Bisto atas waktu yang diberikan. Bisa dimulai Ibu Nur Yunida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Bu Nur Yunida dan teman-teman semua mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan UHB. Perkenalkan, kami dari kelompok Asma. Satu, Soleh Setiawan. Yang kedua, Bapak Sutarso. Yang ketiga, Ibu Titin Rohana. Dan saya sendiri, Tono Aminuddin. Perkenalkan kami coba menyampaikan asuhan keperawatan dengan asma. Asma sudah Bapak Ibu semua ketahui, suatu penyakit yang sudah memasyarakat. Mungkin sekitar kita, kakek atau nenek ataupun adik-adik kita ada yang pernah terserang asma. Untuk itu kami coba memberikan informasi pengertian tentang asma. Yang pertama dari Infodatin 2017, asma adalah penyakit inflamasi peradangan kronik saluran nafas yang ditandai dengan adanya mengi, batuk, dan rasa sesak di dada yang berulang dan timbul terutama pada malam hari atau menjelang pagi akibat penyumbatan saluran pernafasan. Yang kedua, dari Nielsen 2013, asma merupakan proses inflamasi kronik saluran pernafasan menjadi hiperresponsif sehingga memudahkan terjadinya bronkokontraksi, edema, dan hipersekresi kelenjar. Dan yang ketiga, dari Amin dan Hardi 2016, menerangkan bahwa asma adalah suatu kondisi di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap perangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyebabnya adalah genetik, alergan, bisa olahraga, infeksi pada saluran nafas, stres, dan perubahan cuaca. Tidak saya jelaskan satu-satu, insya Allah Bapak Ibu semua sudah memahami. Tanda gejala dari stadium dini, yang pertama adalah timbulnya sesak nafas dengan atau tanpa seputum. Yang kedua, bunyi bising. Kalau kita biasa mendengar seperti suara apa ya, suara kering di paru yang seperti sempritan itu. Yang ketiga, ronhi basah bila terdapat hipersekresi, ngerok-ngerok mungkin nggih. Yang ketiga, penurunan tekanan parsial O2 mungkin di sini SOP2-nya di bawah 95.
Yang kedua yaitu tanda gejala stadium lanjut atau kronik, ditandai dengan batu atau ronhi, sesak nafas berat, dada seolah-olah tertekan, dahak lengket dan sulit untuk dikeluarkan, suara nafas melemah, bahkan terdengar silent chest, torak seperti barrel chest, tampak tarikan otot sternocleidomastoideus. Yang selanjutnya cyanosis pucat, blood gas analisisnya atau PO2 kurang dari 80%, rongsen paru terdapat peningkatan gambaran bronkovaskuler kanan dan kiri. Dan yang terakhir hipoknu dan alkali bahkan asidosis respiratorik. Adapun klasifikasi dari asma ada 3 macam. Yang pertama adalah asma alergik atau extrinsik yang disebabkan oleh faktor alergan, misalnya serbuk sari, bulu hewan, makanan, atau dingin, dan lain sebagainya. Yang kedua, asma idiopatik atau non-alergan yang dicetuskan infeksi traktus respiratorius, latihan atau emosi. Dan yang ketiga adalah asma gabungan. Ini terbentuk asma paling umum, karakteristiknya dari alergi maupun idiopatik. Patofisiologinya akan kami coba sedikit jelaskan bahwa adanya faktor pencetus baik alergi maupun non-alergi idiopatik ini akan menyebabkan dinding, kalau alergi akan menyebabkan edema dinding bronchus yang bisa menyebabkan diameter bronchiolus mengecil, mengakibatkan sesak nafas. Terdapat nantinya diagnosa keperawatan, di situ muncul intoleransi aktivitas. Yang selanjutnya adalah faktor pencetus mengakibatkan baik alergi maupun idiopatik, spasma otot polos. Ini bisa juga nantinya akan menyebabkan ekspirasi, menekan isi luar bronchus, diameter bronchiolus mengecil juga pada akhirnya nanti akan menjadi masalah, yaitu dibersihan jalan nafas tidak efektif. Dan yang selanjutnya adalah faktor pencetus idiopatik atau non-alergi yang nanti pada akhirnya terjadi perfusi paru tidak cukup atau mendapat ventilasi yang mengakibatkan terjadinya gangguan pertukaran gas. Ini semua yang nantinya arahnya ke diagnosa keperawatan yang mungkin akan kita bahas. Penata laksanaan. Tujuan utama dari penata laksanaan asma adalah mencapai asma yang terkontrol sehingga penderita asma dapat hidup normal tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Kusuma 2016, penataan asma meliputi 7 komponen. Yang pertama edukasi, tingkat pendidikan pasien, ataupun edukasi yang disampaikan oleh petugas. Yang kedua, menilai berat asma secara berkala. Pada saat serangan apakah memang akut, sedang atau berat. Yang ketiga, identifikasi dan mengendalikan faktor pencetus. Yang keempat, merencanakan dan memberikan pengobatan jangka panjang. Yang kelima, menetapkan pengobatan pada serangan akut. Yang keenam, kontrol secara teratur. Dan yang ketujuh, melakukan pola hidup sehat. Ini penata laksanaan 7 komponen menurut Kusuma. Diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil, yang pertama adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mucus dalam jumlah berlebih, peningkatan produksi mukus, eksudat dalam alveoli dan bronchospasme.
Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan otot pernafasan dan deformitas dinding dada. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan antara suplai dan kebutuhan oksigen, hipoksia atau kelemahan. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan laju metabolik disnu saat makan, kelemahan otot pengunyah. Demikian penyampaian asma dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ambil alih ya Mbak Yunita, nggih. Ya, Bu. Yes, Bu. Ada yang di tadi ya, ada saran dan kritik ataupun masukan dari teman-teman mengenai 3 presentator. Silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan yang di luar kelompok. Monggo teman-teman, Bu, ada sanggahan ataupun apapun itu. Tidak ada? Halo? Ada atau tidak? Belum, Bu, belum. Oke, tidak ada ini teman-teman yang mau berkomentar. Komentar apa? Komentar apa sih? Ya. Komentar apa? Oke, kalau tidak ada, berarti tanya jawabnya bisa tadi saya sampaikan di forum diskusi. Tentu nanti ada nilai tersendiri ya untuk yang aktif di forum diskusi. Karena memang kita pertemuan hanya 3 kali ya tatap muka, yang lainnya saya lihat dari kuis. Jadi untuk keaktifan saya bisa lihatnya di pertemuan seperti ini untuk Zoom yang sebelum UTS dan sebelum UAS. Baik, tadi sudah disampaikan 3 penyakit ya, karena ini adalah khusus di saluran pernafasan ya. Ada ISPA, ada pneumonia, ada asma, karena ini semua di saluran pernafasan, sehingga diagnosa yang muncul pasti ya selalu berkisar pada respirasi. Sebelumnya saya tanya untuk kelompok, ini sumbernya ISPA, pneumonia, dan asma itu sumbernya dari buku anak atau bukan, nggih? Bisa bantu jawab yang kelompok yang terlibat? Jadi saya lihat dari Nanda ya referensinya. Kalau dari saya, Bu, untuk kelompok ISPA dari Nanda, Bu. Nah, dari Nanda. Jadi karena ini pelajaran anak, jadi saya harapkan kalau mengerjakan makalah ya silahkan mencari buku anak, ya. Buku anak kan banyak ya, ada Wong, ada Hockenberry, ada Ngastia, ada Wulandari, banyak yang sudah saya cantumkan di RTP. Jadi nanti kita bahasnya lebih spesifik ke anak.
Kalau misalnya dari mana tadi Infodatin, dari Nanda itu kan biasanya masih umum ya. Karena yang namanya penyakit ISPA, pneumonia, kemudian asma, orang dewasa dan anak pasti beda ya. Sudah bagus sih untuk penjelasannya, cuman tadi untuk referensi saja lebih ke anak ya, sumbernya ya. Oke. Kemudian ini makalahnya sudah dibuat? Sudah, Bu. Sudah. Tadi makalah untuk part B-nya sudah ditulis ketik semua ya, nggak ada yang tulis tangan kan? Tadi kelompok 1 masih tulis tangan, itu karena PPT-nya aja atau bagaimana? Masih tulis tangan, Bu. PPT-nya aja atau yang di makalah sudah? Makalahnya. PPT-nya aja. Makalahnya juga, Bu. Oh, ya kalau bisa semuanya ditulis, diketik ya. Tadi ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi ada yang kadang salah nyebut A-nya itu atas, padahal A-nya adalah akut ya. Kemudian penyebabnya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau penjelasan sih Bapak Ibu pasti sudah lebih inilah karena menemui langsung di lapangannya. Cuman secara teori judulnya kan patofisiologi ya. Patofisiologi berarti kita buat pathway sampai dengan ASKEP ya. Tadi ASKEP-nya masih kurang lengkap, jadi silahkan di-list diagnosa apa saja yang muncul, kemudian intervensinya. Jadi misalnya karena ini respirasi kan pasti yang muncul itu ketidakefektifan hembusan jalan nafas, kemudian ketidakefektifan pola nafas, ada yang gangguan gangguan pertukaran gas ya, atau ada yang nutrisi tadi saya lihat, silahkan dibuat NOC-nya sesuai dengan kolom ya, kolom ASKEP. Cuman karena ini nggak ada kasusnya, untuk kolom ASKEP hanya ada, untuk NOC-nya hanya ada indikator, tapi tidak ada awal dan tujuannya. Misalnya hipertermi, tadi ada yang ambil hipertermi, karena kan kalau ada virus, ada bakteri masuk, pasti mengalami peradangan, kemudian nanti akan mengirim sinyal ke pusat termoregulator di hipotalamus, sehingga hipotalamus akan menaikkan suhu, pasti ada hipertermi. Misalnya hipertermi, NOC-nya apa? Hipertermi biasanya termoregulasi, NOC-nya apa Bapak Ibu? Termoregulasi, kemudian nanti apa saja indikatornya, kemudian nanti dibikin tabel, di sampingnya ditulis NIC, misalnya biasanya kalau hipertermi itu perawatan manajemen hipertermi itu perawatan suhunya gitu misalnya, nanti ditulis apa saja yang dilakukan. Nah, itu yang namanya ASKEP ya. Karena patofisiologi keperawatan itu dari awal pathway sampai dengan intervensi. Jadi nanti silahkan ditambahkan makalahnya. Begitu juga untuk tugas yang lain. Untuk patofis yang lain ya, yang mungkin tidak dibahas di Zoom. Kemudian untuk ASKEP yang tidak dibahas di Zoom bisa dipresentasikan, kemudian dikirim link YouTube-nya ke kantong tugas ya. Kan ada ya presentasi kasus yang nggak sempat kita Zoom seperti ini. Itu bisa dipresentasikan sendiri. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Halo.
Ini saya jadi kayak bicara dengan laptop sendiri Mboten, ya. Bu. Sudah Bu, itu Bu Titi mau tanya nih, Bu. atau sudah bagaimana? Ya silakan Bu. Tanya Ibu, sebenarnya untuk pencegahan asma itu sendiri yang bagaimana dengan sewa? Pencegahan asma itu sebenarnya gampang ya Bu. Menghindarkan alergen, kemudian tidak boleh stres. Karena sebenarnya asma itu yang memicu adalah yang paling sering stres dan alergen. Ya kan Pak Tono nggih? Bagaimana Pak Tono, benar atau tidak? Ya, betul. Karena memang asma itu yang sering kambuh karena alergennya tertetus gitu loh Bu. Kayak nggak boleh makan kacang, dia makan. Terus di daerah dingin, kemudian debu pasti dia kambuh gitu. Sama stres atau terlalu tertekan ya, entah itu karena pekerjaan atau hubungan apapun itu yang menyebabkan kena asma. Jadi ya memang pencegahannya seperti itu. Apalagi asma itu kan keturunan ya. Jadi ya biar nggak kena. Sebenarnya kalau nggak ada keturunan juga nggak kena kan Bu. Biar nggak kena. Kalau yang udah kena asma, yang keturunan asma biar nggak kena, pencegahannya seperti itu. Silahkan, ada lagi? Mohon izin Ibu. Oke. Ini untuk istilah niknok bagi saya sendiri kan masih asing, Bu. Oh iya. Mohon untuk dijelaskan, Ibu. Jadi sebenarnya ini kan 3N ya Pak ya. Nanda, Noknik itu sebenarnya sudah ditinggalkan loh Pak. Saya rasa sekarang sudah beralih ke 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI. Kalau kita masih pakai yang lama, Nanda, Noknik, jadi Nanda itu adalah untuk perumusan diagnosa. Jadi kita cari diagnosa itu di Nanda, batasan karakteristik seperti itu. Untuk NOC itu adalah Nursing Outcome Classification atau biasa kita sebut luaran yang ingin dicapai. Misalnya ketidakpastian pola nafas, apakah luaran yang ingin dicapai? Mungkin sputum berkurang karena kan kalau bersihan jalan nafas itu pasti penumpukan sputum, atau suara nafasnya sudah tidak ada ronki misalnya. Nah, itu semua ada di NOC, Pak. Sementara NOC itu temennya adalah NIC ya. Nursing Intervention Classification. Jadi intervensi apa yang cocok, tindakan apa yang cocok untuk mencapai tujuan atau luaran yang kita inginkan. Begitu, Pak. Bukunya sudah ada nggih? Sudah. Cuman kayak gini, Bu. Kalau saya lihat kan itu kan ada 13 apa 16 diagnosa. Apakah harus dimasukkan semua atau gimana, Bu? Apa memang kita skala prioritas pada saat nanti menemukan kasus? Ya, kalau menemukan kasus pasti prioritas, Pak. Nggak mungkin kan satu pasien bisa banyak diagnosa. Mahasiswa yang ngambil askep itu Pak, 3 diagnosa saja udah alhamdulillah. Biasanya dia nggak mau ngambil sih, paling cuma 2, 1. Padahal yang namanya pasien nggak mungkin ya Pak, masalahnya cuma 1 ya. Ya. Iya, namanya aja mahasiswa ya Pak. Ngambil yang gampang aja. Masa mau ngambil 5 kan pusing, 3 aja udah pusing ngerjainnya. 2, 3 aja udah bener alhamdulillah Pak. Soalnya jarang sih sampai nurse pun juga kurang pas diagnosanya, kurang pas intervensinya gitu. Begitu Pak. Ada lagi? Cukup? Satu lagi, Bu. Okay. Mungkin dari saya.
ini kan saya bagian ke bagian asma. Nggih. Itu secara keperawatan langkah pertama pada saat kita menjumpai orang dengan asma berat mungkin nggih. Kalau kita di puskesmas atau rumah sakit IGD kan di situ kan peran utamanya kan ada dokter nggih. Kita kan perawat hanya seolah-olah menjalankan apa yang menjadi instruksi. Lah, langkah apa dan yang sebenarnya harus kita lakukan itu seperti apa? Karena kalau melihat intervensi kan paling kan mengatur atau tarik nafas itu saja. Itu bagaimana, Bu? Kalau asma yang sudah kronik memang kita harus kolaborasi, Pak, dengan nebulizer. Biasanya kan sering ya Pak di puskesmas atau di klinik kalau ada pasien asma pasti di nebu karena memang untuk tindakan keperawatan kita hanya bisa posisi Pak sama napas dalam, tapi untuk lebih efektifnya langsung dikolaborasikan dengan nebu karena di NIK pun itu juga sudah ada Pak kolaborasi pemberian nebulizer dengan obat-obatan bronkodilator. Itu yang memang utama kalau ada pasien asma Pak. Seperti itu Pak di puskesmas kalau ada pasien asma langsung di nebu? Iya, paling seperti itu. Iya, pasti seperti itu. Jadi karena kita langsung kolaborasi Pak kalau untuk yang pernafasan yang gawat-gawat yang kita lakukan paling hanya posisi sama menenangkan tarik nafas dalam memang kayak gitu Pak. Oke. Cukup Bapak Ibu. Wah ini saya sendirian di kampus. Ibu. Iya gimana Pak? Iya, Ibu, mohon maaf. Tadi kan siapa ini? Ibu. Iya, siapa ini kok suaranya dengung? Ya. Gimana Pak? Gimana komunikasi ini mana Pak? Kayaknya sudah, Bu. Sudah ya? Ibu, mohon izin saya. Maaf, Bu, putus-putus. Ya, Ibu. Untuk penggunaan saat ini menggunakan nanda niknokah atau yang SDKI? Yang sudah dipelajari yang mana, Pak? Sebenarnya harusnya sih SDKI, Pak. Dua-duanya dulu, Mas. Kayaknya di semua rumah sakit sudah SDKI loh, Pak. Cuman jadi kalau belum kita saat ini untuk patokannya menggunakan SDKI berarti ya Bu? Sudah pernah dapat SDKI Pak? Kalau untuk cara menggunakannya belum Ibu. Lalu yang sudah apa Pak materinya? Yang belum Ibu, belum. Kalau belum pakai nanda dulu Pak. Kalau belum pernah baik. terpapar ya. Kalau sudah Baik, ini berarti untuk saat ini pakai nanda dulu ya? Iya, soalnya ini anak-anak baru nih yang dituntut pakai SDKI Pak sekarang. Cukup nggak Bapak Baik, Ibu? terima kasih Bu. Oke. Oke. Kalau cukup saya akhiri, saya tunggu diskusinya di forum diskusi ya, karena itu lebih luas waktunya, tinggal diketik, nanti bisa teman-teman tanya jawab. Kalau misalnya perlu, saya juga akan menjawab di situ kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ke saya. Baik, karena sudah sore, selamat menunggu berbuka puasa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin live,